Wander Luiz bicara soal Castillion. Apakah Persib bisa putuskan catatan buruk kontra Madura? Highlight uji coba dan berita dari klub Liga 1 lainnya. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Usai laga uji coba dengan dua tim Liga 3, penyerang Persib asal Brazil ungkap kesannya terhadap duetnya di lini depan Geoffrey Castillion. Dua bomber ini sejauh ini klop di lapangan. Lalu apakah di luar lapangan mereka juga klop? Ini kata Wander Luiz. Castillion itu pemain hebat. Meskipun masih muda, tapi dia punya permainan yang hebat. Banyak kritik soal saya, tapi dia selalu support saya. Begitupun ketika dia dapat kritik dari fans Persib, saya selalu support dia. Kami berhubungan baik di lapangan maupun di luar. Kami selalu berkomunikasi. Saya harap musim ini jadi musim yang hebat buat kami, ujar Wander Luiz. Duet bomber yang sering dijuluki duo gelis ini sejauh ini adalah duet menyerang terbaik di Liga 1 2020. Dari 3 laga, total 6 gol yang sudah dicetak, di mana Wander Luiz cetak 4 gol dan Castillion 2 gol. Sementara itu, pasca melakukan uji coba, skuad Persib diliburkan selama 3 hari. Hal ini untuk mengistirahatkan kelelahan dari seluruh skuad. Hal ini disampaikan pelatih fisik Yaya Sunaria. Pemain istirahat selama 3 hari. Saya harap pemain bisa memanfaatkan waktu libur dengan sebaik mungkin. Kita tahu beberapa pekan ini kita latihan cukup berat dan kompetisi juga semakin dekat. Tentu kami memberikan penyegaran terutama pada pikiran mereka. Kita akan bertemu lagi pada hari Rabu, ujar Yaya Sunaria. Sejak musim 2017, Persib Bandung belum sekalipun bisa menang ketika kontra Madura United. Dari 6 pertemuan, 4 kali Persib menderita kekalahan dan 2 sisanya berakhir imbang. Lalu bagaimana musim ini? Dilihat dari komposisi pemain musim ini, jelas Persib lebih diunggulkan. Dari susunan pemain, skuad Persib paling lengkap baik pemain lokal maupun asing. Sementara tim Madura United harus kehilangan beberapa pemain. Jika sejarah Persib yang 11 tahun tak bisa menang di kandang Arema bisa dipecahkan, lalu apakah rekor buruk Persib kontra Madura akan terputuskan? Nah, kami dari tim Rio Hotspot akan mengajak Anda semua para pengunjung Rio Hotspot Channel untuk memberikan komentar. Bagaimanakah hasil Madura versus Persib nanti? Apakah Persib bisa menang, imbang, atau kalah? Tuliskan juga prediksi skor kalian di kolom komentar. Mantan striker Persib Bandung Sergio Van Dijk berencana kembali ke Persib, tapi bukan sebagai pemain. Dirinya mengakui akan ke Persib membawa salah seorang pemain binaannya asal Belanda. Namun ia tak menyebutkan siapa pemain tersebut. Namun menurutnya pemain tersebut cocok untuk mengisi skuad Persib. Ya, ada satu pemain bagus yang saya bina di Belanda. Dia cukup bagus. Saya rasa dia cocok untuk Persib. Nanti saya akan bicara dengan Persib, tapi belum bisa saya sebutkan namanya, ujar Sergio Van Dijk. Sementara itu, selain Persib yang menggelar uji coba, klub Persela Lamongan pun menggelar uji coba kontra tim lokal Brondong All Star. Persela unggul 4-0. Gol Persela dicetak oleh Rian Wiradinata di menit ke-50, Misbah di menit ke-62, Ferry Setiawan di menit ke-75, dan Rizky di menit ke-80. Sementara 2 legion asing Persela yakni Gabrieldo Carmo dan Marquinhos tak dimainkan.
Sementara itu, proses negosiasi Persela dengan Brian Ferreira akhirnya selesai. Striker Argentina berpaspor Australia ini akan segera gabung dengan tim pada minggu ini. Hal ini disampaikan pelatih Persela Neil Maizar. Alhamdulillah, satu pemain asing sudah setuju lagi. Ya, Brian. Katanya minggu ini dia akan gabung sama tim. Ya, tentunya ini kabar baik. Kami memang sedang kekurangan pemain asing. Tinggal cari satu lagi untuk posisi stopper, ujar Neil Maizar. Madura United terus berupaya untuk rekrut pemain baru. Namun karena bursa transfer belum disahkan, tim Madura United pun berupaya mencari alternatif lain. Selain mengubah posisi beberapa pemain seperti Alvin Tua Salamoni menjadi gelandang serang, mereka pun mengubah posisi Jacob Pepper yang semula sebagai bek menjadi striker. Selain itu, Madura pun mendatangkan striker muda dari Liga 3, Make Aldino dari Nganjuk FC. Kita krisis pemain, beberapa pemain pergi dan juga dipinjamkan, sementara belum bisa beli pemain. Ya, opsinya kita akan ubah posisi beberapa pemain, seperti Alvin dan Jacob. Dan ada satu pemain muda dan sebagai penyerang yang kita ambil dari Nganjuk, ujar Rahmat Darmawan. Salah satu pemain asing PSIS Semarang, Flavio Beck Junior, dinyatakan sulit kembali ke Indonesia lantaran sulitnya mendapat izin dari pemerintah otoritas Kroasia. Flavio memang berpaspor Kroasia dan Brazil. Saat ini ia sedang berada di Kroasia dan berusaha kembali ke Indonesia. Namun sulitnya mengurus surat-surat izin, Flavia pun tertahan di Kroasia. Manajer PSIS Yoyo Sukawi menyindir PSSI dan Kemenkumham yang dinilai tak ada bantuannya pada klub tentang urusan mendatangkan pemain dari luar negeri. Seharusnya PSSI dan Kemenkumham itu bantu klub lah. Mereka kan tahu klub saat ini sedang sulit finansial. Untuk bayar pemain saja sulit, apalagi harus cari pemain baru. Ya, tolonglah dibantu pemain asing yang sudah deal dengan klub agar bisa datang ke Indonesia, ujar Yoyo Sukawi. Persija Jakarta berencana meminjamkan satu pemain muda Brazilnya, yakni Thiago Apolinaro, ke tim Liga 2 Mitra Kukar. Thiago pun sempat berlatih bersama tim Mitra Kukar. Namun karena di Liga 2 tak boleh pakai pemain asing lebih dari satu, akhirnya Mitra Kukar pun mengembalikan Thiago ke Persija. Persija sendiri masih berupaya agar PSSI segera menaturalisasi para pemain muda Brazil yang ada di Persija. Namun hingga sejauh ini PSSI masih memperhitungkan apakah bisa atau tidak. Pasalnya akan ada aturan regulasi FIFA yang mengatur tentang naturalisasi. Persikabo akhirnya memutuskan menggunakan Stadion Mini Persikabo sebagai home base. Hal ini dikarenakan tak bisanya memakai Stadion Pakansari di Cibinong yang direvitalisasi dan Stadion Patriot Candrabaga yang di Bekasi tengah direnovasi. Pemda Bogor dikabarkan mengizinkan Persikabo bermarkas di Stadion Mini dengan berbagai syarat, terutama protokol kesehatan dan keamanan. Hal ini disampaikan pelatih Persikabo Igor Kruschenko. Kami tak masalah main dimanapun. Jika memang stadion besar sulit izin, di sini pun tak masalah. Fasilitas cukup lengkap dan kualitas rumput pun cukup baik. Kami pun sejauh ini berlatih di Stadion Mini ini, ujar Igor Kruschenko. Persita Tangerang harus ditinggal satu pemainnya untuk sementara. Ia adalah striker Gaek Samsul Arif Munib. Samsul Arif meninggalkan Persita untuk sementara waktu karena keluarganya ada yang meninggal, yakni sang ibu. Jadi untuk sementara Samsul Arif pulang ke Bojonegoro untuk menghadiri pemakaman dan masa berkabung. Pelatih Persita Widodo Ceputro mengatakan turut berbelasungkawa atas meninggalnya ibu dari Samsul Arif. Ya, saya mewakili tim Persita Tangerang mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya ibunda dari Samsul Arif. Samsul akan absen beberapa hari latihan. Dia sudah izin pada pihak manajemen, ujar Widodo Ceputro. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini.
Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Rioja Sport.